Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, kalian siap untuk belajar. Dan ibu yakin kalian pasti selalu siap dan selalu semangat dalam pembelajaran hari ini. Anak-anak, bertemu kembali bersama ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi baru pada pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu adalah materi debat. Kalian sudah siap untuk belajar? Silahkan kalian siapkan buku dan pulpen kalian simak video ini dan catat yang kalian anggap penting. Mari kita simak video pembelajaran ini sama-sama. Sebelum memasuki materi debat, ada pertanyaan yang ingin Ibu sampaikan kepada kalian semua. Yang pertama, pernahkah kalian melakukan debat di kehidupan sehari-hari? Pastinya pernah ya. Yang kedua, dengan siapa kalian berdebat? Apakah dengan teman kalian, orang tua kalian, atau abang kalian, kakak kalian, atau bahkan mungkin dengan pacar kalian? Nah, pasti kalian pernah ya berdebat. Apa sih yang kalian debatkan? Nah, itu urusan kalian. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat akrab dengan aktivitas debat. Contohnya dari perlombaan sekolah, acara formal, televisi, dan sosial media di gawai kita. Dan acara debat yang paling menyita perhatian warga Indonesia tentunya pada debat saat menjelang pemilu, seperti debat calon presiden misalnya. Nah, anak-anak, banyak hal yang perlu loh dipersiapkan dalam berdebat. Debat tidak hanya sekedar berbicara begitu saja. Nah, aktivitas debat merupakan sebuah perpaduan dari keterampilan berbicara dan pengetahuan yang lengkap terkait topik yang kalian debatkan. Nah, kalau misalnya kalian tanpa persiapan yang matang, maka kemungkinan sulit untuk memenangkan sebuah perdebatan. Sampai di sini sudah bisa dipahami ya anak-anak? Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pengertian debat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian debat adalah pertukaran dan pembahasan pendapat terkait suatu hal dengan saling menyampaikan argumentasi atau alasan dengan bertujuan mempertahankan pendapat, bahkan memenangkan pendapat. Menurut Wusu Hendrikus, debat merupakan adu argumentasi antara individu atau kelompok dengan tujuan mencapai sebuah kemenangan satu pihak. Nah, pada intinya, debat bertujuan untuk mempertahankan pendapat dan alasan seseorang agar diikuti oleh lawan debat, pengikut debat, atau orang lain. Nah, anak-anak, secara umum, debat dapat dipahami sebagai strategi dalam adu pendapat atau argumen dengan bertujuan pendapat yang kita punya bisa mematahkan pendapat lawan, begitupun sebaliknya. Nah, pendapat kita tidak bisa dipatahkan oleh lawan. Ada juga yang menyebutkan debat adalah aktivitas mengajukan usul, dan mempertahankan usulan tersebut. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk pada fungsi debat. Debat memiliki beberapa fungsi yang sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Berikut adalah fungsi-fungsi debat tersebut. Yang pertama, menumbuhkan keterampilan berbicara dalam menyampaikan pendapat dengan baik terhadap konflik yang pro maupun yang kontra. Yang kedua, merangsang keterampilan dalam berpikir kritis. Yang ketiga, belajar mengungkapkan hasil pemikiran pada orang lain. Yang keempat, menumbuhkan kemampuan dalam menyampaikan argumentasi secara logis dengan bahasa dan gestur sikap yang santun. Yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang terakhir, melatih berbicara secara runtut dan lancar. Baik anak-anak, selain fungsi debat, debat juga mempunyai tujuan debat. Secara sederhana, debat merupakan adu pendapat untuk mempertahankan pendapat masing-masing, untuk menang atau sudah tidak bisa dipatahkan oleh lawan.
Nah, berikut adalah tujuan-tujuan dari debat. Yang pertama, membangun sebuah kasus yang disertai dengan argumen sebagai pendukung, adapun kiat sukses merancang sebuah kasus dalam debat, yaitu mengacu pertanyaan dasar yang meliputi 5W plus 1H. Yang kedua, memahami kasus yang tengah terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga, melatih menemukan argumen berdasarkan data yang kuat dan akurat. 4. Mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka sepakat dan setuju dengan argumen yang diusulkan. 5. Sebagai cara untuk menampilkan, meningkatkan, dan mengembangkan komunikasi verbal. Dan yang terakhir, berusaha meyakinkan orang lain bahwa argumen yang dimiliki merupakan argumen yang paling tepat dan untuk disepakati atau disetujui. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri debat. Yang pertama, terjadi adu pendapat dan argumen untuk mempertahankan argumen dan mendapatkan kemenangan. Yang kedua, terjadi sesi tanya-jawab yang bersifat menjatuhkan atau mematahkan argumen lawan. Ketiga, setiap debat mengutamakan antara pihak pro dan pihak kontra. Keempat, satu sama lain saling mempertahankan pendapat atau argumennya masing-masing. 5. Cara menentukan pemenang dapat dilakukan berdasarkan keputusan seorang juri atau bisa juga dengan voting dari tim juri. Yang keenam, setiap terjadi perdebatan perlu pihak penengah atau biasa disebut dengan moderator. Nah, moderator ini memiliki peran untuk memimpin jalannya debat. Dan yang terakhir, menaati prosedur dan aturan debat, yang mana prosedur itu bertujuan untuk melindungi sekaligus mempertahankan argumen kedua belah pihak. Nah, sudah paham kan untuk ciri-ciri debat? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur debat. Nah, tidak hanya pengertian, fungsi, tujuan, dan ciri-ciri dari debat. Nah, debat ini memiliki beberapa unsur-unsur yang penting. Nah, ketika sebuah debat mempunyai unsur-unsur yang penting, maka semuanya tidak bisa dipecah belahkan atau dipisahkan. Penasaran unsur-unsur debat itu seperti apa? Baik, akan kita bahas sama-sama. Untuk yang pertama, adanya topik atau masalah yang dibahas atau biasa disebut dengan mosi. Baik anak-anak, debat tanpa mosi atau masalah yang dibahas sama halnya ibarat makanan tanpa dibumbui, akan terasa hambar. Debat dapat terselenggara apabila ada topik atau masalah yang diangkat dan dibahas. Istilah topik yang diusulkan biasa disebut dengan mosi. Selanjutnya, unsur-unsur debat ada tim afirmatif. Nah, untuk tim afirmatif atau biasa disebut dengan tim pro dapat diartikan sebagai tim yang mendukung topik. Tugas dari tim afirmatif atau tim pro adalah memberikan pendapat atau argumen yang mendukung usulan. Nah, peran tim afirmatif wajib karena akan melawan tim kontra. Selanjutnya, ada tim oposisi atau tim kontra. Ada tim afirmatif atau tim pro, ada tim negatif atau disebut dengan tim kontra. Itulah unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah aktivitas debat. Tugas dari tim negatif atau tim kontra sendiri yaitu menyampaikan ketidaksetujuan atau pendapat yang menolak usulan dengan mematahkan argumen yang disampaikan oleh tim pro. Sampai di sini sudah bisa dipahami ya untuk pengertian dari tim afirmatif dan oposisi. Baik, kita akan lanjut ke unsur yang selanjutnya. Unsur yang selanjutnya ada pihak netral. Nah,
Pihak netral dibutuhkan dalam sebuah perdebatan guna memberi dukungan dan semangat kepada kedua belah pihak, baik itu tim pro maupun tim kontra. Seperti namanya, pihak netral tidak diizinkan mendukung salah satunya. Paham ya anak-anak? Nah, jadi untuk tim netral, mereka hanya mendukung kegiatan perdebatan antara tim afirmasi dan tim oposisi. Baik, selanjutnya kita masuk ke unsur-unsur debat. Yang selanjutnya ada penonton atau juri yang dipanggil. Nah, ketika proses perdebatan, pastinya ada yang memperhatikan dan yang mengamati mereka. Itu adalah juri atau penonton yang akan menilai siapa dalam proses perdebatan itu yang berhak untuk menang dalam perdebatan. Sampai di sini bisa dipahami? Mari kita lanjut ke unsur yang selanjutnya, yaitu moderator. Nah, tadi sudah disinggung ya anak-anak, untuk moderator ini merupakan unsur yang sangat penting dalam proses perdebatan. Mengapa? Karena moderator ini bertugas sebagai pemimpin dari proses kegiatan debat. Moderatorlah tugasnya yang mengatur dan memandu jalannya debat, agar pembahasan dalam debat tidak melenceng kemana-mana. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah penulis atau notulis. Nah, dalam sebuah aktivitas debat, sangat membutuhkan seseorang yang bertugas untuk mencatat segala pendapat yang disampaikan oleh pihak pro atau kontra dan moderator, bahkan tim netral, yaitu tugasnya adalah penulis. Pada dasarnya, penulis bertugas untuk menulis kesimpulan yang terdapat dalam debat. Namun, penulis juga mencatat pernyataan sampai kesimpulan akhir, mosi debat, dan penyampaian dari pihak debat. Nah, itulah anak-anak unsur-unsur dalam debat. Semua unsur harus ada dalam proses debat agar proses kegiatan debat berjalan dengan lancar. Nah, beberapa unsur di atas semuanya wajib dipenuhi. Mengapa? Karena tidak boleh ada yang kurang sama sekali dalam unsur debat tersebut. Sampai di sini kalian sudah bisa paham untuk unsur-unsur debat ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu kita akan membahas struktur debat. Selain memiliki unsur, debat juga mempunyai struktur. Nah, strukturnya yang pertama adalah pengenalan isu. Pengenalan isu atau biasa juga disebut dengan pengenalan topik. Pengenalan topik yang menarik untuk dibahas adalah topik atau isu yang masih memberi kontroversi di masyarakat. Itu untuk struktur yang pertama. Dilanjutkan untuk struktur yang kedua adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen adalah saatnya kedua tim menyajikan pembuktian data dan fakta yang bermanfaat untuk mendukung argumen dari pendebat. Ciri-ciri dari argumen sendiri yaitu harus relevan, sistematis, jelas, logis, dan disertai dengan bukti yang ada. Selanjutnya, yang terakhir adalah penegasan ulang atau kesimpulan. Dalam penegasan ulang, biasa kita sebut dengan simpulan, memiliki fungsi yang berada di bagian akhir, dengan tujuan membuat pernyataan akhir yang menegaskan bahwa bantahan atau pendapat pro ataupun kontra. Nah, itulah ketiga struktur dari debat. Nah, selain struktur dari debat, kita akan membahas bagaimana jenis-jenis dalam debat. Yang pertama adalah debat pemeriksaan ulang. Jenis ini punya tujuan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan sendiri haruslah saling berkaitan, sehingga pertanyaan dapat menunjang posisi yang ditegakkan atau diperkokohkan perannya. Selanjutnya ada debat parlementer.
Jenis debat ini biasa disebut dengan debat majelis. Fungsi jenis ini adalah untuk memberi dan menambah dukungan terhadap suatu undang-undang tertentu. Dalam debat ini, seluruh anggota diberi hak untuk berpendapat, baik itu menentang ataupun mendukung. Selanjutnya ada debat formal. Nah, disebut juga dengan debat konvensional atau debat pendidikan. Tujuan dari jenis ini memberikan kesempatan pada anggota yang menyampaikan pendapat atau argumennya untuk mendukung atau menentang usul. Yang terakhir adalah debat kompetitif. Jenis ini merupakan perlombaan umum yang sering kita temukan dalam dunia pendidikan. Nah, perlombaan yang dilakukan dengan aturan yang ketat, baik kedua belah pihak, baik pro dan juga kontra. Tujuan dari debat ini untuk meyakinkan juri bahwa argumentasi yang disampaikan lebih kuat dibandingkan lawannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana etika-etika dalam debat. Untuk yang pertama, bertanya secara serius. Nah, untuk dalam etika debat, yang pertama ini adalah bertanya secara serius. Hal itu penting karena dapat membuat orang yang menjawab akan memberikan jawaban dengan sepenuh hati dan membuat penanya menjadi terpuaskan. Hal yang tidak serius dapat menghilangkan suasana debat yang dikenal dengan situasi yang panas. Selanjutnya yang kedua adalah tidak menyinggung kekurangan fisik. Nah, anak-anak, ketika debat menjadi hal yang biasa, bahwa kedua pihak berpotensi tersulut emosi, mengingat pertarungan komunikasi verbal, kedua belah pihak dilarang untuk berkomunikasi yang dapat menyinggung perasaan atau membahas urusan pribadi dari lawan debat. Jadi, dalam kegiatan debat dilarang keras untuk menyinggung kekurangan fisik dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, berbicara berdasarkan data dan fakta. Nah, etika dalam debat yang ketiga ini, debat mengajarkan bahwa apa yang sudah dikeluarkan mulut perlu sebuah pertanggungjawaban. Nah, jadi apa yang kalian bicarakan dalam debat harus mempunyai bukti yang ada, supaya kalian tidak dianggap sebagai orang yang tong kosong nyaring bunyinya. Jadi ketika kalian berpendapat, kalian harus siapkan fakta dan data yang mendukung pendapat kalian. Selanjutnya yang keempat adalah patuhi aturan main. Nah, etika debat yang terakhir ini tak kalah penting loh anak-anak, yaitu menaati peraturan dan prosedur debat. Hal itu dikarenakan aturan debat yang satu dengan yang lain pastinya berbeda, tergantung pada kegiatan debat yang kalian lakukan. Jadi, kalau kalian sebelum memulai kegiatan debat, pastinya moderator akan menyampaikan aturan-aturan dalam debatnya seperti apa, dan tugas kalian sebagai para pendebat, baik itu dalam tim kontra ataupun pro, harus menaati peraturan yang sudah disampaikan. Sampai di sini untuk etika debat, kalian sudah paham tidak anak-anak? Kalau sudah paham, Ibu akan lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah pelaksanaan dalam debat. Nah, secara khusus tentu saja setiap kegiatan memiliki langkah-langkah. Nah, berikut langkah-langkah dalam melakukan debat untuk pemula. Yang pertama, mengembangkan pernyataan atau topik yang diangkat. Yang kedua, membentuk 3 kelompok yang terdiri dari kelompok yang pro, kelompok kontra, dan kelompok netral. Yang ketiga, kelompok terdiri dari ketua dan wakil sebagai juru bicara saat debat berlangsung. Yang keempat, duduk saling berhadapan dengan juru bicara kelompok lawan. Yang kelima, kelompok bisa terdiri lebih dari 2 orang.
Yang keenam, masing-masing kelompok mengungkapkan asumsi atau argumen masing-masing sebelum perdebatan dimulai. Yang ketujuh, saat debat berlangsung, peserta lain dapat mencatat isi argumen, pertanyaan, atau calon sanggahan. Yang terakhir, pada akhir debat tidak wajib menentukan pemenang. Notulen cukup menyampaikan hasil beserta kesimpulan dari debat. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam pelaksanaan debat. Selanjutnya kita akan membahas tata cara debat itu seperti apa. Nah, tata cara debat memiliki beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengemukakan pernyataan atau tantangan dilakukan secara profesional. Nah, maksud profesional ini berarti tidak menyinggung unsur sara atau menyinggung secara pribadi. Yang kedua, memiliki keterampilan dalam berkomunikasi dengan baik. Pendapat atau argumen saat berdebat disampaikan dengan bahasa yang lancar, tanpa terbata-bata. Nah, penyampaian argumen pun harus disampaikan berdasarkan analisis kritis, sintesis, dan retorika. Selanjutnya yang ketiga, selalu memperhatikan pernyataan atau sanggahan dari lawan. Selalu meneliti kelemahan dan kelebihan lawan. Nah, hal itu dimaksudkan agar bisa menentukan strategi yang pas untuk menyerang dan juga bertahan. Yang keempat, menyimak pendapat berdasarkan logika ya, bukan emosi, agar tetap rasional dan tidak mengalami kesalahan dalam berpikir. Yang kelima, menyajikan materi secara akurat dan berdasarkan data dan fakta. Dan yang terakhir, sesuatu yang disampaikan dalam debat, data harus sahih. Ada bukti sehingga memperkuat debat. Nah, baik anak-anak, tak terasa video pembelajaran debat ini telah berakhir. Ibu mengucapkan terima kasih karena kalian sudah menonton video ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian sehingga kalian dapat memahami dan mengerti apa yang dimaksud dengan debat. Baik anak-anak, Ibu mengucapkan terima kasih. Sebelum menutup video pembelajaran hari ini, Ibu mempunyai kata-kata motivasi untuk kalian semua. Kalau belajar tak boleh ragu, agar masa depanmu tak kelabu. Kalau belajar tak boleh menyerah, agar masa depanmu selalu cerah. Baik anak-anak, selamat berjumpa kembali untuk video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat!